bahasa iklan dari tema 9 subtema 2 kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, bahasa iklan haruslah menarik. Menarik itu seperti apa? Misalnya adalah iklan itu unik dan juga menimbulkan rasa suka. Lihatlah contoh iklan di bawah ini. Ada kata-katanya, ngomong sakarepmu mek 2000, sedih noan. Iklan ini unik dan juga menarik. Yang kedua adalah bahasa iklan memotivasi orang lain. Maksudnya adalah bahasanya mampu mempengaruhi, mendorong orang lain untuk menggunakan atau melakukan kegiatan yang disarankan. Contoh bahasa iklan yang memotivasi orang lain yaitu selamatkan gigimu dari kuman. Kemudian ada lagi semua harus pakai masker. Ciri yang ketiga adalah kalimat iklan singkat, padat, dan jelas. Contohnya, jaga jarak biar selamat, atau beberapa iklan kolom yang ada di koran. Ciri yang keempat adalah ada pengulangan kata beberapa kali. Contohnya, lindungi diri, lindungi sesama dari penularan virus corona. Di situ terlihat ada pengulangan kata agar mudah diingat. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik, entah itu iklan radio, iklan televisi, atau iklan dari internet. Ciri yang pertama adalah bahasa iklan menarik, tepat, logis, dan juga sopan. Kalau bisa, kita jangan sampai menjatuhkan produk dari yang lain. Selanjutnya adalah kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Contohnya, bikin coklat mood, good mood, balik lagi. Atau kita harus jaga jarak agar selamat. Ciri yang ketiga adalah kata yang digunakan menunjukkan informasi yang penting. Contohnya, semua harus pakai masker. Berarti perintahnya adalah semua orang harus memakai masker agar diri kita terlindung dari virus. Ciri yang selanjutnya adalah kata yang digunakan menunjukkan kesasaran. Contohnya adalah disiplin jaga jarak 1-2 meter dan itu ditujukan untuk semua orang. Tema 9, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen, emas, perak, dan belerang. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya air, garam dapur, gula, madu murni, air kelapa, dan asam cuka. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu.
sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Ayo perhatikan contoh berikut. Minuman teh manis hangat. Air hangat yang dicampur dengan teh sari dan gula pasir, kemudian diaduk sampai rata. Air tersebut tampak berubah warna yang semula bening menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah bercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Ini adalah contoh campuran homogen. Ayo perhatikan contoh selanjutnya. Teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tanpa es batu tidak bercampur dengan teh. Ini adalah contoh campuran heterogen. Larutan dalam pewarna batik jumputan. Saat membuat pewarna untuk pembuatan batik jumputan, kita dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam, seperti kunyit untuk warna kuning, daun sumbi untuk warna hijau, atau daging buah naga untuk warna ungu. Selain pewarna alami, kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Di tema 7, kita pernah belajar seni rupa daerah. Yuk kita ingat kembali apa sih yang dimaksud dengan seni rupa? Seni rupa adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang dapat dilihat oleh mata dan dirasakan dengan rabaan. Sedangkan seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Karya seni rupa daerah memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi individual atau pribadi, yaitu sebagai media mengekspresikan jiwa dan emosi, serta mengekspresikan pandangan hidup atau ajaran yang dianut pembuat karya seni tersebut. Sedangkan fungsi karya seni rupa daerah sebagai fungsi sosial atau ditujukan untuk umum adalah untuk media menyampaikan pendidikan, bisa juga untuk media menyampaikan dakwah agama, sebagai media komunikasi, atau media hiburan untuk masyarakat. Karya seni rupa daerah dapat dibedakan berdasarkan dimensinya dan dapat pula dibedakan berdasarkan jenis dan fungsinya. Karya seni rupa berdasarkan dimensinya dibedakan menjadi karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Sedangkan karya seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya dibedakan menjadi karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Oke, kita pelajari satu demi satu ya. Karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan seperti halnya seni lukis kaca dari Cirebon, Bleket Tepe atau anyaman dari janur atau daun kelapa muda, seni tekstil seperti batik, songket, dan tenun.
Karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah patung, gerabah, anyaman bakul nasi, dan lain-lain. Selanjutnya, karya seni rupa berdasarkan jenis dan fungsinya, yaitu karya seni rupa murni. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan keindahan saja, tanpa perlu memperhatikan fungsi atau kegunaan karya tersebut. Contohnya adalah patung dan lukisan. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi dan kegunaan yang dipadu dengan keindahan. Contohnya adalah tekstil batik, tenun, songket, ukiran kayu pintu, dan gerabah dari Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karya seni rupa daerah memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah wilayah setempat. Ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh keadaan geografi wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui, seni rupa daerah dipengaruhi oleh keadaan geografi di wilayah tersebut. Nah, motif daerah pesisir atau pantai umumnya berupa motif yang berkaitan dengan pesisir ataupun pantai, seperti ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Berikut ini contoh batik Madura dengan motif sisi ikan yang berupa motif daerah pesisir atau pantai. Sedangkan motif daerah pegunungan atau pedalaman yang jauh dari pesisir pantai biasanya berupa motif pepohonan, bunga, hewan-hewan, serta buah-buahan. Berikut ini contoh seni batik dari Pekalongan dengan motif buketan atau bunga. Salah satu contoh karya seni rupa batik adalah batik jumputan. Nah, kain batik jumputan merupakan karya seni tekstil yang menggunakan teknik ikat sebagai perintah warna. Kain batik jumputan disebut juga dengan batik ikat celup.